Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Galuh Praba bisa kembali menyapa dalam program Wacana Publik. Tema yang akan kita perbincangkan pada sore hari ini sangat menarik berkaitan dengan tanggal 1 April yang lalu. Kita bersama-sama memperingati Hari Penyiaran Nasional yang tentu saja tahun ini merupakan tantangan bagi penyiaran Indonesia karena kita akan segera memasuki era digital. Sebelum kita berbincang bersama dengan para narasumber, mari kita simak video berikut ini. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah analog switch off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa, baru saja kita simak tadi sejarah panjang dunia penyiaran Indonesia yang betul-betul melakukan banyak perubahan, dan tahun ini kita akan memasuki gerbang kebaruan di mana kita akan menikmati siaran digital untuk pertama kalinya. Ini merupakan sebuah momen yang perlu kita rayakan bersama, namun perlu juga untuk kita
siapkan segala sesuatunya agar pelaksanaan nanti berjalan dengan lancar. Untuk kita akan berbincang dengan para narasumber, saya perkenalkan terlebih dahulu, mungkin wajah-wajah di sini sudah tidak asing lagi ya bagi para pemirsa di rumah. Yang pertama sudah hadir Ketua KPI Bali, Bapak Agus Astapo. Terima kasih sudah hadir, Pak. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dan berikutnya hadir pula Iketut Leneng SH, beliau adalah Kepala Stasiun LPP TVRI Bali. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Om Swastiastu. Dan yang terakhir ada Bapak Made Nurbawo, beliau adalah pengamat siaran televisi. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kita sore hari ini. Saya langsung saja berbincang karena pemirsa di rumah juga pasti semakin penasaran karena siaran digital kita ini kabarnya di Bali akan berlangsung lebih awal dibandingkan daerah lain di Indonesia begitu, karena kita adalah daerah percontohan ya. Mohon dikoreksi kalau salah. Saya akan langsung ke Pak Agus Astapo. Mungkin Pak, kita harus siarnas kemarin tanggal 1 April. Pasti yang menjadi garis bawah adalah siaran digital ini ya. Sempat ke Bandung katanya Pak. Mungkin boleh diceritakan apa saja kemudian menjadi inti pada Harsiarnas tahun ini. Baik, terima kasih Mbak Galuh dan juga pemirsa dimanapun berada. Betul bahwa Harsiarnas, Hari Penyiaran Nasional yang jatuh setiap tanggal 1 April itu memang diperingati secara nasional. Dan tahun ini memasuki tahun yang ke-89. Kenapa 89? Karena memang 1 April tahun 1933 itu lahirnya radio di Solo, itulah yang menjadi pertama kali awal dari tonggak lahirnya Hari Penyiaran Nasional. Dan baru tahun 2019 melalui keputusan Presiden Jokowi ditetapkan sebagai Hari Penyiaran Nasional secara nasional ya. Dan kita di Bandung kemarin menjadikan Harsiarnas ini sebagai momentum untuk melakukan transformasi penyiaran di era digital. Karena kita tahu era digital ini harus dimulai paling lambat tanggal 2 November 2022. Kenapa tanggal itu? Karena memang itu adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di mana pada saat itu ditentukan bahwa akan terjadi digitalisasi penyiaran paling lambat 2 tahun dari undang-undang tersebut. Salah satu digitalisasi penyiaran itu adalah TV. Nah, TV itu akan berubah dari TV analog ke TV digital. Jadi Bali tanggal 30 April sebagai tahap pertama, karena kondisi geografisnya yang dianggap memungkinkan, itu menjalani peralihan atau migrasi yang pertama, tahap pertama. Karena ada 3 tahap dalam proses migrasi itu. Tahap pertama adalah 30 April 2022, kemudian tahap kedua adalah 25 Agustus 2022, dan terakhir tanggal 2 November. Jadi tanggal 2 November 2022 ini seluruh TV analog di nasional di Indonesia akan mati, akan off, semua beralih ke TV digital. Dan untuk Bali nanti adalah sampai tanggal 30 April. Jadi sekarang yang siaran-siaran yang bisa kita tonton di masyarakat yang ada analog itu tanggal 30 April terakhir itu, tanggal 1 Mei semua sudah beralih ke TV digital seperti itu. Oke, ini menarik ya, karena ternyata 30 April sudah di depan mata Pak. Tidak lama lagi kita akan segera menghadapi era digital. Nah, tapi masalahnya mungkin masih banyak di tengah masyarakat yang masih meraba-raba soal TV digital ini. Masih mungkin belum paham betul tentang TV digital atau bahkan istilah-istilah baru yang kita dengar yang sering kita lihat di iklan-iklan begitu. Ada ASO, analog switch off, dan juga ada MUX atau penyelenggaraan multiplexer ini. Mungkin bisa sambil dijelaskan secara singkat kepada masyarakat. Ya. Nah, berkaitan dengan TV digital begini, ini sebetulnya kita di Indonesia komitmen untuk melaksanakan TV digital sudah dilakukan, disampaikan kepada dunia tahun 2015 yang lalu, sudah 7 tahun yang lalu. Tapi karena kendala infrastruktur, kendala SDM dan lain sebagainya, kita tidak bisa melaksanakan. Ini muncul dari konferensi yang ada di Wina waktu itu, bahwa seluruh dunia harus melaksanakan digitalisasi penyiaran. Indonesia mungkin masuk yang negara yang 100 sekian baru melaksanakan, Malaysia, Singapura sudah melakukan. Sudah duluan. Nah, jadi kita, karena kenapa digitalisasi? Pertama jelas teknologinya jauh lebih canggih, kemudian gambarnya bersih, suara jernih. Dan yang terpenting juga adalah, kalau di Indonesia, itu akan terjadi efisiensi frekuensi. Kalau selama ini dengan menggunakan TV analog, satu frekuensi, satu channel atau satu kanal, itu boros sekali. Kemudian sekarang dengan satu frekuensi, satu MUX namanya di situ, satu multiplexing, itu bisa 8 channel TV. Sekarang di Bali ada 4 pemegang MUX, TVRI salah satunya, kemudian Metro TV, Nusantara TV, kemudian ada Vipa Group. Kalau masing-masing pemegang MUX ini nanti
menghasilkan 8 channel bahkan sampai maksimal 12 tergantung dari Mbps-nya yang dipakai, itu akan ada terjadi 32 channel TV. Nah, sementara pantauan kita di KPID Bali saat ini dengan TV analog hanya ada sekitar 15 channel TV. Jadi bisa dibayangkan TV yang ada di TV digital akan jauh lebih banyak, kontennya lebih banyak. Itu yang disebut dengan diversity of content. Jadi keberagaman konten. Kemudian diversity of ownership. Jadi keberagaman kepemilikan. Jadi di situ nanti akan ada 2 stakeholder. Yang pertama adalah penyedia MUX. Penyedia MUX ini artinya yang menyediakan tower-tower pemancar yang bisa disewa oleh teman-teman yang lain. Kemudian yang kedua adalah penyedia konten. Nah, penyedia konten ini artinya akan melahirkan konten-konten kreator setelah tanggal 2 November. Jadi kalau kita misalnya mau bikin TV di Bali misalnya, nanti tinggal nyewa MUX saja, Anda silakan persiapkan kontennya, nyewa di TVRI, di Nusantara, di Metro, dan juga di Viva Group. Silakan, itu setelah tanggal 2 November 2022. Artinya bebas ya, konten yang muncul akan lebih banyak, kualitas lebih baik. Nah, kalau gini kan lebih terbayang, Pak. Iya, betul. Jadi masyarakat akan sangat diuntungkan dan yang terpenting juga itu pemasukan negara itu kan luar biasa. Contoh yang kemarin disampaikan oleh Pak Menteri John Plate itu. Contoh ketika kita menggunakan frekuensi yang 700 MHz yang ke atas itu ternyata sudah digunakan banyak sekali digunakan oleh telekomunikasi negara Singapura, negara Malaysia. Kita akan terjadi interferensi dia. Jadi akan terjadi gesekan frekuensi. Mestinya ini sudah tidak pakai lagi, ini harus dipakai untuk channel TV itu di bawah 600 itu. Sehingga ketika ini terjadi persoalan, kita akan berbenturan dengan negara lain. Jadi dengan menggunakan TV digital, MUX-nya lebih frekuensinya lebih kecil, akan lebih irit, efisien, dan negara akan tidak dirugikan karena itu bisa digunakan untuk percepatan internet dalam kondisi misalnya broadband. Nanti kan kita akan menuju ke arah 5G seperti itu. Itu internet kita akan jauh lebih cepat dengan frekuensi yang lebih besar seperti itu. Artinya menuju kebaikan dan kecepatan teknologi betul. Begitu ya. Saya pindah dulu ke Pak Kepsta nih karena kita juga ingin tahu TVRI ini kan sebagai lembaga penyiaran publik, Pak. Kita sudah hadir awal sekali dan beradaptasi juga dengan banyak hal. Nah, saat ini kita pun juga dipaksa untuk beradaptasi dengan teknologi ya, Pak ya. Betul. Mungkin fungsi LPP-nya dulu bisa disampaikan Pak Kepsta. Ya, baik, terima kasih. Pemirsa yang saya hormati, jadi memang TVRI sebagai lembaga penyiaran publik ini tidak terlepas dari payung hukumnya adalah Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Kemudian turunan daripada Undang-Undang 32 itu adalah PP nomor 13 tahun 2005 tentang lembaga penyiaran publik televisi Republik Indonesia. Nah, di situ kan disebutkan tugas TVRI adalah menyelenggarakan pelayanan informasi, edukasi, hiburan yang sehat, dan juga melestarikan budaya bangsa melalui penyelenggaraan penyiaran yang menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Itulah tugas dan fungsi TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Nah, kemudian setelah itu dan kita juga sudah dihadapkan dengan perkembangan teknologi gitu ya. Nah, TVRI juga tentu harus meningkatkan peran kepublikannya gitu ya. Akhirnya dia tidak lagi bersifat segmentasi, tapi dia harus memberikan pelayanan semua kepada komponen bangsa kan gitu ya, dari masyarakat siapapun dia warga negara ya harus diberikan pelayanan oleh TVRI kan gitu. Nah, itulah salah satu daripada fungsi TVRI sebagai LPP gitu. Oke. Nah, artinya kita akan menghadapi era baru, Pak. TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memasuki siaran digital begitu, tanggapannya sendiri bagaimana? Nah, TVRI khususnya TVRI Bali ya, kita juga sudah menyiapkan segala sesuatunya ya. Baik infrastruktur maupun konten nantinya ya. Dari segi infrastruktur ya TVRI Bali juga sudah mulai berbenah ya, karena sebenarnya TVRI sudah dari lebih awal seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi ya. Artinya dari tahun 2015 kita sudah bersiaran di digital gitu ya. Artinya kita secara simulcast ya
analog berjalan, tapi di digital juga kita ya mengisi siaran gitu ya, artinya semacam uji coba gitu. Baik, ini menarik ya, artinya ada kesiapan-kesiapan yang sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, tapi nanti kita akan tanya lebih dalam. Sebelumnya saya ingin pindah dulu ke pengamat kita, karena ingin tanya juga pendapat Pak Made Nurbawa terkait dengan siaran digital yang sesaat lagi akan kita nikmati nih Pak. Bagaimana tanggapan dari kacamata Bapak sendiri? Baik, saya sebagai masyarakat ya, anggaplah sebagai pemirsa, penikmat ya. Saya ingin mewakili masyarakat biasa saja. Jadi kalau era digital ini kan, era digital sebenarnya sudah mendapat perhatian luas dari masyarakat. Tapi ketika kita masuk ke TV digital, ini sepertinya masyarakat belum merasa sesuatu yang spesial gitu kan. Kenapa begitu? Karena masyarakat hanya memandang bahwa nonton televisi dengan digital siarannya akan lebih jernih kan gitu. Belum masuk ke fungsi-fungsi yang lain, apalagi kehidupan sehari-hari mereka. Ini berbeda dengan perkembangan digital dalam sektor lain. Mereka bisa langsung misalnya memasarkan produk dan sebagainya. Tetapi sebagai langkah dunia penyiaran, pertama kami sangat salut ya, TVRI bisa mengadopsi era digital ini, karena kami ikuti ini kan sudah lama sebenarnya. Tidak hanya persoalan perangkat, tetapi juga di situ macam-macam, sosial ekonomi, bahkan Ipolexos Budhankam itu di situ ada, termasuk masalah kedaulatan bangsa ada di situ. Nah, kami sebagai masyarakat tentu berharap ke depan era digital televisi ini bisa mengembangkan semacam teknologi terapan yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat real, termasuk juga kemudahan-kemudahan dalam dunia pekerjaan, dunia ekonomi dan sebagainya. Masyarakat itu banyak menunggu wacana era digital ini nanti seperti apa. Tidak sekadar persoalan tayangan yang lebih jernih gitu. Nah, masyarakat kan juga belajar tentang perkembangan teknologi televisi di luar negeri ya. Nanti di Indonesia ini seperti apa? Tentu masyarakat sedang menunggu ini. Karena juga siaran kan memiliki dampak ekonomi. Betul. Nah, masyarakat belajar ini, kira-kira bisnis baru apa yang akan muncul dari perkembangan era digital ini. Baik. Tentu mereka juga siap-siap ini, gitu kan. Masyarakat juga menunggu dan menanti perubahan ini sesungguhnya begitu ya Pak. Ya, kita akan sambung lagi nanti Bapak-Bapak di segmen kedua, karena kita juga ingin tahu bagaimana kesiapan kemudian di Bali sendiri untuk menghadapi ASO ini, dan juga infrastruktur dan lain sebagainya. Konten pula kita akan tanyakan nanti, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Wacana Publik. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box. Televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih,
tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kembali lagi di Wacana Publik, kita masih membahas tema yang sangat menarik terkait dengan siaran menuju digital yang akan kita rasakan di akhir bulan April 2022 ini. Nah, untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ada pertanyaan ataupun juga opini yang disampaikan, silakan di 0361237706, kami tunggu telepon Anda sore hari ini. Kita sambung lagi perbincangan, tadi sudah disampaikan opini menarik dari Pak Made Nurbawo terkait dengan masyarakat sebetulnya bukan hanya membutuhkan kualitas gambar yang jernih ya, tapi juga menantikan peluang-peluang apa saja sih sebetulnya yang bisa dinikmati dari masuknya kita ke era digital ini. Saya mungkin langsung todong Pak Agus Astapus saja ya. Karena ingin tahu masyarakat, ingin tahu keuntungan apa lagi sih sebetulnya yang bisa didapatkan dari kita masuk ke era digital ini. Mungkin banyak juga yang masih bingung Pak di rumah. Ini sebenarnya bayar lagi atau tidak sih? Kan gitu ya Pak. Ya, begini. Kalau kita bicara soal TV digital itu sesungguhnya itu hanya pindah rumah. Pindah rumah? Dari analog ke digital. Artinya TV yang ada di rumah masing-masing itu memang masih tetap bisa dipergunakan. Hanya memang tempatnya untuk siaran pindah, frekuensinya yang pindah. Kemudian antena yang digunakan juga sama, antena yang wave seperti itu analog. Jadi sesungguhnya kita hanya pindah rumah karena ditampilkan akan banyak sekali konten yang muncul dan memang secara teknologi jauh lebih canggih. Nah, secara ekonomi apa yang dampak yang bisa dihasilkan kepada masyarakat? Pertama jelas siaran TV itu kan banyak dan beragam, ya. Contoh misalnya TVRI, saya lihat TVRI di TV digital kan ada 4 channel itu. Ada TVRI Nasional, TVRI Bali, TVRI Budaya, dan TVRI Sport. Itu aja ada 4. Kalau misalnya di analog 1 saja. Nah, ketika bicara soal channel-channel ini, kan harus ada penyedia konten di situ. Penyedia konten, penyedia siaran, ini siapa yang ngisi? Tidak mungkin lembaga penyiaran itu saja yang mengisi. Pasti ada masyarakat yang berupa production house. Production house itu siapa? Ya memang ini yang menghasilkan ekonomi kreatif di masing-masing daerah. Kami di KPID pasti menekankan kepada konten kreator lokal. Semua siaran TV digital nantinya wajib juga untuk menayangkan siaran-siaran lokal yang dibuat oleh masyarakat lokal, oleh pihak lokal, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, minimal 10% dari 24 jam siaran itu harus siaran lokal. Artinya apa? Berarti mereka harus membuat konten lokal di Bali, tempatnya di Bali, orang-orang yang dilibatkan di Bali, masyarakatnya di Bali. Jadi apa? Akan banyak muncul konten-konten kreator. Dan ini sudah terjadi. Jadi kami di KPID selalu bicara soal itu, bagaimana TV yang ada di Bali yang dulu disebut dengan SSJ itu, jadi yang memang TV-nya bersiaran di Bali, itu wajib untuk menyiarkan kearifan lokal yang ada di Bali. Jadi ini kan teman-teman kita, masyarakat kita di Bali pasti juga memiliki peluang untuk tampil, paling tidak menyampaikan, kemudian memberikan inspirasi tayangan-tayangannya selama ini mungkin sulit terjangkau, kemudian dengan tampil di TV mereka akan memberikan inspirasi kepada orang lain. Itu juga luar biasa dampaknya. Kemudian dari sisi misalnya peran pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan dengan banyaknya channel TV itu akan bisa memberikan peluang. Dan sekali lagi TV digital ini bukan TV internet. Jadi masyarakat itu tidak perlu khawatir akan membayar kuota, membayar internet, karena memang ini TV-nya gratis sama sekali. Gratis ya, kita hanya pindah rumah. Pindah rumah seperti itu, karena memang mendapatkan gambar yang bagus, kemudian teknologi yang canggih. Jadi sesungguhnya ketika kita bicara soal TV digital, saya sudah mengalami, saya sekarang terus terang sudah pindah ke TV digital di rumah saya. Enak sekali nontonnya enak sekali. Sekarang pantauan kita ada 17 channel yang sudah ada, 2 grup besar aja yang belum masuk ini. Jadi 2 grup besar itu ada misalnya ini 3 channel, ini 2 channel. Jadi
dua grup besar ini mau tak mau tanggal 30 harus masuk di situ. Jadi sementara untuk TV lokal yang ada di Bali, saya lihat kan TV lokal yang ada di Bali selain TVRI ya, mungkin TVRI, kemudian Bayi TV Nusantara, ada juga TV lokal yang ada home base-nya di Buleleng. Ini ada Surya Manggala TV, kemudian ada Nirwana TV. Ini masuknya ke TVRI karena memang diharapkan TV-TV lokal yang ada di situ pakailah MUX di TVRI karena ini memang tujuannya apa? Biar TV-TV lokal itu bisa hidup juga. Kalau di TV nasional MUX-nya mungkin agak mahal sebagainya. Di sini peran TVRI di situ. Jadi untuk membangkitkan siaran-siaran TV-TV lokal itu. Oke, ini menarik ya karena ada pembahasan soal konten di mana nanti kanal kita menjadi sangat banyak, kemudian yang kita saksikan tentunya diharapkan beragam dan juga bermanfaat, bisa mengedukasi begitu. Nah, tantangan juga nih untuk TVRI ya Pak ya, untuk konten kita nanti ke depannya akan seperti apa sih Pak kesiapannya? Iya, baik. Jadi untuk TVRI sendiri ya, hari ini khususnya juga TVRI Bali memang apa yang disampaikan tadi pertanyaan Pak Made, Pak Agus juga sudah menjelaskan bahwa memang kita perlu akan banyak konten ya, apalagi sekarang ya, dulu kan TVRI di kanal analog kan dia cuma diberi waktu cuma 4 jam kan, 4 jam dalam waktu 24 jam kita cuma dikasih mengisi cuma 4 jam, sehingga banyak program yang tidak bisa kita tayangkan kan gitu nih. Nah sekarang dengan adanya kanal khusus untuk TVRI Bali, berarti kan kita harus mengisi 24 jam nih. Nah bagaimana caranya? Dari mana kita bisa mendapatkan konten-konten itu? Tentu dalam jangka waktu pendek ini ya, kita memang internal TVRI kita melakukan sindikasi program. Artinya kita bekerja sama gitu ya, pertukaran paket acara nih. Ya khusus juga untuk di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Akhirnya kita berkolaborasi, bersinergi namanya Jabanusra. Nah ini Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Nah itu kita sudah melakukan pertukaran paket, pertukaran program. Bahkan kita juga membuat produksi bersama gitu ya. Kita juga namanya lintas Jabanusra. Akhirnya berita-berita dari Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, NTB, NTT ya kita kolaborasikan, kita ambil ya, kita produksi ulang, kita kemas ulang, ada penyiar. Nah itu juga menarik kan gitu ya Pak ya. Kemudian secara nasional juga dari direksi TVRI yang memberikan juga acara-acara yang sesuai dengan culture ya, culture daerah setempat seperti di Bali, apa nih yang cocok nih, yang bisa kita tayangkan lagi di TVRI Bali gitu ya. Tentu yang sesuai dengan budaya Bali tentunya ya, banyak hal acara-acara yang memang menginspirasi, yang memberi manfaat, yang bisa menumbuhkan semangat kebangsaan, kan itu nih tugas kita ya TVRI yang bisa kita tayangkan. Nah itulah artinya satu, dalam waktu dekat ini kita sudah melakukan pertukaran sindikasi program istilahnya, kemudian kita juga sudah melakukan beberapa MOU dengan seperti yang disampaikan Pak Agus tadi ya. Dengan production house, dengan konten kreator. Nah ini kan kita akan membuka ruang seluas-luasnya untuk mereka bisa berkolaborasi dengan TVRI Bali untuk bisa mengisi konten-konten lokal. Ini menarik ya, jadi konten-konten lokal punya ruang sekarang yang lebih banyak untuk tampil di publik tentunya. Saya ingin tanya ke Pak Made Nurbawa juga nih Pak, channel kita banyak, kanal kita banyak, kemudian kontennya juga pastinya akan banyak ya Pak ya. Tanggapan masyarakat seperti apa sih? Ya ini kan dengan bertambahnya jam siaran, ini kan kita melihat sebagai masyarakat pasti akan ada kebutuhan konten-konten yang lebih banyak. Sejak lama juga televisi melalui KPI wajib menyiarkan siaran-siaran konten lokal. Nah, kelokalan hari ini juga perlu dikembangkan wacananya. Termasuk lokal hari ini kan mungkin bukan sebatas bagaimana tradisi dan sebagainya, tetapi juga hal yang lebih luas. Nah, sehingga peran masyarakat dalam memberikan dukungan, berperan serta dalam konten lokal itu juga berkembang. Dan itu menjadi sesuatu yang menarik, tidak hanya di lokal tapi juga mungkin di tingkat global ya. Nah, wacana lokal hari ini juga perlu diperluas gitu. Nah, mungkin sebatas misalnya selama ini misalnya masalah tarian, agama, adat dan istiadat gitu. Tapi perkembangan masyarakat Bali di tengah perkembangan digital ini dampaknya seperti apa itu juga menjadi sesuatu yang lokal sebenarnya. Yang perlu juga dinarasikan, ditampilkan melalui media sehingga TVRI khususnya sebagai pelopor TV digital nanti itu justru memberikan inspirasi, bukan hanya persoalan perubahan perangkat atau pindah kamar, migrasi dari analog ke digital, tapi memberikan inspirasi tumbuhnya
peluang-peluang ekonomi baru. Ini yang penting. Kami sebagai masyarakat yang dulu kan istilahnya masyarakat pemirsa, kenyataan hari ini kami justru jam nonton televisi lebih sedikit di tengah wacana digital yang semakin canggih. Nah ini kan tantangan. Apa sebatas pemirsa? Kami masih tergantung, artinya masyarakat masih sangat dekat dengan dunia televisi kan karena fungsi medianya. Gitu. Tapi bagaimana ketika mereka akhirnya harus berhadapan dengan fungsi ekonomi? Sementara nonton televisi saja sudah semakin terbatas waktunya. Nah ini kan harus diurai. Dan saya kira TPRI harus terdepan membuka ini peluang-peluang baru ini kan masyarakat juga belum melek semua. Nah, sama juga dengan era pandemi ini menjadi era yang literasi digital yang luar biasa. Sekarang semua orang anak-anak wajib mengenal misalnya HP dan sebagainya itu kan sudah menjadi kebutuhan dasar. Nah itu yang kami tunggu dari TPRI khususnya. Kira-kira seperti apa ini? Tidak apa-apa melakukan percepatan ya. Dari segi ya adalah bocoran-bocoran karena akses informasi di tingkat pusat kan perlu lebih cepat nyampe ke daerah. Oke, itu ya. Jadi ada harapan untuk inspirasi konten-konten yang menginspirasi itu tetap ditingkatkan. Jadi bukan hanya sekedar mengisi channel saja atau kanal saja, tapi juga ada kualitas begitu yang diharapkan ada. Mungkin Pak Kepsta mau ditanggapi langsung. Ya, jadi baik Pak Made, memang benar. Akhirnya kita TPRI ya, khususnya TPRI Bali memang terkait dengan kemajuan teknologi digital ya. Kita juga sudah berkolaborasi dengan anak-anak milenial nih, yang memang yang bisa membuat konten-konten kreatif, yang memang bisa memberikan inspirasi inspirasi, edukasi kepada masyarakat sekitarnya lah ya. Kita membuat sebuah program yang memang khusus anak-anak milenial. Apa sih yang sudah dia buat dalam dunia digital gitu ya Pak ya, sudah kita lakukan. Ya kita mengundang anak-anak yang memang kreatif dalam membuat aplikasi gitu ya. Nah itulah mereka bisa mengembangkan atau menularkan kemampuan yang dia miliki. Baik, artinya sudah kerjasama untuk membuat konten segar ya. Mohon maaf saya potong dulu Pak karena kita ada telepon yang masuk sore ini. Mungkin kita sapa terlebih dahulu. Om Swastiastu, selamat sore. Selamat sore Om Swastiastu. Halo, selamat sore. Selamat sore, langsung saja dengan siapa di mana Pak? Ya Bu, saya dari Pemogan. Pemogan, dengan Bapak siapa? Saya Tri Nugroho dari Pemogan. Oke, silakan langsung Pak. Ya, Tri Nugroho. Ya, Pak Tri, silakan langsung disampaikan apa. Ini saya mau info aja kalau sementara untuk MUK, ya sementara untuk MUK itu ANTV, Trans 7, dan Trans itu sering terjadi tidak ada sinyal. Oke. Keluhan ini berarti Pak ya. Itu dan saja kadang-kadang tidak muncul gambar. Baik. Iya. Jadi sementara itu Bu ya yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Tri dari Pemogan. Ini pemirsa kita juga memantau jalannya siaran digital kita yang akan berlangsung. Mungkin sebelumnya Pak Kepsta ada lagi yang tambahkan sebelumnya saya tambahkan lagi sedikit. Artinya terkait dengan dampak ekonomi ya dengan adanya siaran digital ini ya. Yang pertama kita ingin meliterasi masyarakat ya Pak ya. Kita juga membuat program-program acara yang memang bisa melibatkan langsung aplikasi digital di tengah masyarakat. Seperti apa kabar UMKM Bali gitu. Artinya disitulah perekonomian digital kita undang para entrepreneur digital itu ya ke studio, dia menceritakan apa yang dia lakukan. Nah, itu kan secara ini kan bisa mengembangkan literasi juga kepada masyarakat yang lainnya gitulah salah satu contoh. Kemudian juga kita tekno kini gitu ya. Itu khusus anak-anak muda, anak-anak SMK, anak mahasiswa yang memang dia membuat aplikasi-aplikasi, Pak. Nah, itu kita juga sudah mulai ajak dia berkolaborasi untuk bisa mengisi, menyebarluaskan aplikasi yang dia sudah buat gitu. Luar biasa ya, artinya disiapkan sedemikian rupa untuk semua kalangan. Oke, mungkin saya akan langsung bahas saja pertanyaannya Pak Tri tadi di Pemogan, namun sebelumnya sayangnya kita harus jeda dulu. Jadi Pak Tri mohon bersabar, kita akan segera temukan jawabannya di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Wacana Publik. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu.
Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Kita memasuki segmen ketiga di Wacana Publik. Masih menarik sekali pembahasan kita soal siaran TV digital yang akan segera kita songsong. Saya akan langsung menjawab mungkin pertanyaan dari Pak Tri yang tadi masuk lewat telepon kita sore hari ini, yang mengeluh ya, atau bercerita lebih tepatnya tentang pantauan beliau kalau ada beberapa siaran yang katanya masih kurang bagus nih. Gambarnya gimana nih Pak Agus? Ya, terima kasih. Curhatan netizen ini Pak. Pak Tri ya. Jadi begini, sama juga dengan saya ya, rumah saya di Jimbaran. Itu siaran Antv itu masuk ke Pipa Group waktu itu. Di situ ada Antv, ada TV One, ada Trans TV, Trans 7. Jadi 4 ini kadang-kadang hilang dia. Karena memang apa? Satu, memang powernya masih kurang. Tadi saya sudah tanya kepada pihak pemegang MUX, itu baru 1 kilo. Karena apa? Sekarang teman-teman LPS, Lembaga Penyiaran Swasta itu masih konsentrasi di analog sampai tanggal 30 April. Mungkin karena ada perjanjian-perjanjian iklan dan sebagainya kan harus di situ. Sementara di digital masih dalam kondisi uji coba. Ini namanya adalah simulcast. Jadi siaran analog bersamaan dengan siaran digital. Jadi dia masih uji coba, ngetes power dan sebagainya. Tapi yakinlah, salah satu pemegang MUX seperti Antv tadi itu sudah ada dia 6 pemancar sudah bangun. Jadi sama nanti akan kuat juga. Di Buleleng dia bangun, kemudian di Melayu, Jemberana dia bangun, di Bukit Sege, Karangasem dia bangun, kemudian jaga di Kutuh, kemudian di Buleleng, di Wonogiri juga ada, dia sudah siapkan. Tinggal nanti on saja, karena itu memang penyiapan infrastrukturnya. Jangan khawatir, karena nanti ketika semua sudah lari ke digital, konsentrasi LPS itu pasti di situ, powernya pasti dibagusin. Rugi dong dia kalau siarannya tidak bagus, tidak bisa ditonton. Sementara nanti kliennya, iklannya kan protes kok. Masyarakat kita tidak bisa nonton, gimana saya tidak mau masang iklan lagi ya. Itu pasti ada hubungan dan sebagainya. Jangan khawatir, karena memang itu. Kedua, kadang-kala begini, ketika kita nonton TV digital, orang kadang-kadang kok hilang sinyalnya sebagainya. Antena juga berpengaruh. Jadi bagi yang nonton TV digital sama seperti analog sekarang, tetap pakai antena. Kalau misalnya perlu pakai antena luar, arahnya kemana sebagainya, itu memang ada seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini teknis pasti sedang dipersiapkan. Misalnya kalau TVRI juga demikian. Kadang-kadang kalau TVRI saya lihat kan bagus, karena TVRI yang di situ ada MUX-nya yang saya tangkap, ada Kompas TV, ada Net TV, kemudian ada apa lagi satu? Bali TV. Nah, saya lihat contoh, mohon maaf ya, kata Bali TV. Dulu mungkin gambarnya tidak bagus, sekarang keren sekali itu. Saya lihat bukan Bali TV-nya yang keren, tapi memang TVRI-nya MUX-nya bagus gitu, karena sudah pengalaman dari November 2021 ya kalau salah, itu sudah beralih ke digital, beberapa analog saya lihat dimatikan. Jadi ini betul-betul apa?
ketika ada konsentrasi ke digital, saya yakin semua LPS itu pasti akan menguatkan powernya dan menguatkan kualitas siarannya seperti itu. Itu dia ya, jadi nanti mau tidak mau semua pasti akan menguatkan masing-masing begitu. Nah, sebelumnya masyarakat juga mungkin banyak yang bertanya, katanya tadi Pak Agus Sastopo sampaikan ini cuma pindah rumah, tapi kok katanya ada embel-embel harus pasang set-top box, terus katanya ada yang gratis, nih belum kebagian mungkin pemirsa di rumah ini udah emak-emak biasanya ngomel-ngomel nih Pak Agus, gimana nih Pak? Ya betul, jadi begini, karena konsekuensi dari adanya TV digital, kan tidak semua masyarakat memiliki TV yang support dengan digital. Jadi ada beberapa masyarakat yang masih menggunakan TV tabung atau bahkan ada yang LED TV tapi tidak support digital. Itu caranya gimana? Itu pasti menggunakan alat yang disebut dengan set top box atau STB. STB ini memang bisa dibeli di online, juga ada di pasaran dan sebagainya. Ini adalah untuk mengubah sinyal dari analog ke digital. Nah, ketika kita bicara soal STB gratis itu, betul, total ada 6,7 juta dari STB yang akan dibagikan di seluruh Indonesia. Itu adalah sudah komitmen dari pemerintah di pusat. Nah, untuk tahap pertama dari tanggal 15 Maret sampai dengan 30 April ini ada sekitar 3,2 juta akan dibagikan, dan di Bali ada sekitar 76.000. Siapa saja yang mendapatkan ini? Ini yang mendapatkan adalah rumah tangga miskin yang tercatat di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos RI. Jadi kalau ada nama-namanya di situ tercatat sebagai penerima bansos set top box, berarti dia akan dapat dan akan diantarkan oleh para pemegang MUX. Jadi para pemegang MUX termasuk TVRI juga. Jadi akan memberikan juga nanti. Jadi bukan KPI atau mungkin yang lain. Kominfo yang menjadi leading sektornya di sini. Kemarin di Bali sudah dimulai, dari Nusantara TV sudah mulai, kemudian dari Viva Group sudah mulai. Jadi mereka sudah dibagi masing-masing. Misalnya kalau Viva Group kemarin 10.000 dia. Dia sekarang lagi bergerak itu. Bergerak. Nah, caranya bagaimana? Masyarakat coba bisa cek di bansos Kemensos RI. Di situ akan muncul DTKS. DTKS itu akan daftar penerima itu ya. Kemudian ketik nama provinsinya, ketik nama kabupatennya, ketik kemudian kecamatan, ada nomor KTP. Ketika di situ muncul namanya sebagai penerima manfaat bansos set top box, otomatis akan dapat ya. Akan dibawakan. Pengalaman kemarin di Riang Gede misalnya penebel, ada nelpon saya. Pak, ini saya namanya ada. Kemudian siapa yang mendapatkan jatah di situ? Nusantara TV, bisa kontak Nusantara TV. Ternyata memang dia akan ke sana, tapi jatahnya masih di Silebandeg kalau tidak salah itu. Kemudian dalam waktu 2 hari dibawakan situ dan dites, karena tugas dari masing-masing pemegang MUX TV ini, dia mengantarkan langsung, kemudian men-set up langsung, men-scan sampai nonton, sampai jadi. Nah, ketika tidak siaran tidak bisa menerima, ya dia akan catat, dia akan laporkan kepada Kominfo. Oke, baik. Ini menarik ya. Kalau udah set top box langsung banyak yang nelpon, Pak. Kita dulu sebentar ya. Sore hari ini selamat sore, Om Swastiastu. Dengan siapa di mana, Pak? Selamat sore, Swastiastu. Ya. Nama dan dari mana, Pak? Pak Gede Utama. Oke. Mungkin suara televisinya bisa dikecilkan dulu ya, Pak ya, dan bisa langsung ke pertanyaannya, silakan. Ya, makasih. Nah, nanti STB ini dikasih oleh KPI apa tidak nih? Itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Gede. Barusan kita sudah bahas ya Pak Gede bahwa bukan KPI yang menyerahkan. Bukan. Itu nanti begini ya. Set top box itu kan masing-masing pemegang MUX itu. Sekarang kan ada 4 ini di Bali. Bukan aja 4 saja. Antv, Metro, Nusantara, kemudian TVRI, tapi yang lain, yang siaran di Bali juga harus memberikan. Juga akan memberikan. Jadi tenang saja karena masyarakat mereka kewajiban mereka ketika tender itu. Dan nanti bisa dicek juga melalui tadi Bapak sampaikan ya, apakah kita mendapatkan itu secara gratis atau tidak. Nah, saya mau ke Pak Kepsta deh langsung karena ngomongin infrastruktur nih. Tadi kita juga ngomongin set top box. Mungkin benar demikian ya Pak ya? TVRI juga turut membagikan? Jadi baik terkait dengan pembagian set top box ya, STB ini memang TVRI secara kelembagaan gitu kan memang juga diwajibkan untuk memberikan bantuan set top box pada pemirsa, kepada masyarakat yang berhak kan gitu nih. Namun demikian untuk ASO tahap pertama ini TVRI belum bisa membagikan set top box mengingat
kita masih menunggu adanya ABT, revisi anggaran. Artinya kita sudah mengusulkan ke Kementerian Keuangan untuk bisa mendapatkan tambahan anggaran untuk pengadaan set-top box. Dan ini dalam proses nih ya, ada dalam proses. Sehingga kami mendapatkan informasi dari direksi. Jadi untuk tahap pertama belum bisa, tapi tahap kedua dan ketiga nanti TVRI akan ikut memberikan set-top box. Dan TVRI pun hanya salah satu penyalur ya Pak ya, dari sekian artinya di seluruh Indonesia. Artinya kan untuk Bali juga, kami juga belum tahu berapa nanti dapat pembagian untuk bisa didistribusikan kepada masyarakat gitu ya. Oke, itu menarik juga, ya. Jadi terima kasih juga kepada Pak Gede tadi ya di Kebu Tambahan ya. Artinya mudah-mudahan juga siaran TVRI Bali juga sudah bagus bisa diterima di Kebu Tambahan ya, karena memang kami juga informasikan kami secara infrastruktur baru memiliki 2 transmisi digital gitu ya, di Bukit Bakung dengan kekuatan 5 kilo dan di Kintamani dengan 500 watt. Nah, dan ini juga sudah melakukan teknologi SFN, single frequency network, sehingga siaran itu bisa saling menguatkan gitu ya. Izin Pak, ada telepon lagi yang masuk sore hari ini. Silakan, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore. Sudah terhubung dengan kami. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ibu, saya Beni dari Sumatera Selatan. Silakan Pak Beni. Di sini di Sumatera Selatan, gini kita lambat gininya. Jadi pemasangannya susah juga di rumah. Terus bagaimana ya, ada nggak teknisnya? Pemasangan set-top box untuk memberikan teknis pemasangan untuk masyarakat. Untuk set-top box ya Pak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beni di Sumatera Kelod. Pemasangan STB-nya maksudnya. Baik. Terima kasih. Dimengerti. STB-nya mengalami kesulitan pemasangan nih, kayaknya sudah buru-buru beli nih untuk menyongsong TV digital. Silakan Pak Agus. Ya, artinya terima kasih. Berarti luar biasa tuh Pak Beni itu di Sumatera Kelod. Artinya beliau secara mandiri sudah membeli STB. Jadi secara ekonomi, kalau ekonominya mampu dan namanya tidak ada di RTM di TKS itu ya memang harus membeli. Dan saya pikir banyak juga masyarakat yang memang memiliki kemampuan. Ketika memasang set-top box, ini begini ya. Kemarin yang laporan yang kita terima dari masyarakat, yang khususnya pemasang STB itu, memang ada kendala-kendala. Itu contoh misalnya dari 10.000 pipa grup yang mengantarkan itu, kemarin terakhir baru sampai 128 yang terpasang. Dari 1.000 ya? Itu luar biasa, ternyata memang kendalanya banyak sekali. Jadi pertama mungkin TV-nya tidak support, kemudian ketika didatangi orangnya tidak ada, kemudian ketika didatangi antenanya tidak support. Jadi orang pemegang MUX ini kan ketika datang, dia hanya mengantarkan itu kemudian memasang, tapi ketika misalnya antena tidak ada, berarti dia kan tidak kewajiban dia. Berarti Pak beli dulu antena seperti itu. Jadi tetap laporannya ke Kominfo, mereka laporannya ke pusat seperti itu. Baik. Artinya memang nanti kita akan mungkin carikan juga ya, artinya bagaimana tahap-tahap pemasangannya. Namun sayang sekali kita harus iklan dulu. Kita akan sambung lagi perbincangan seru kita ini tetap di Wacana Publik. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi.
Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo kita kembali ke lab. Ayo segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Tidak terasa kita memasuki segmen keempat, ini adalah segmen terakhir perjumpaan kita dalam Wacana Publik. Tadi sudah banyak masyarakat yang menyampaikan pengalaman-pengalamannya dalam memasang set-top box tadi. Mungkin masih ada beberapa kendala, tapi rasa-rasanya sih masih bisa kita cari-cari jalan keluarnya Pak ya, sampai 30 April ini dengan beragam cara. Bisa mungkin dicek juga di kanal-kanal informasi lain untuk pemasangan set-top box. Nah, karena waktunya singkat, dari produser juga sudah nodong saya, ini saya langsung ke Pak Agus Satsape. Untuk pengawasan Pak, kanalnya banyak, ini ngawasinnya seperti apa? Ya, terima kasih. Kalau pengawasan kita sudah antisipasi. Sekarang kita menyiapkan lebih banyak TV, kemudian lebih banyak set-top box juga, dan pasti akan lebih beragam. Jadi alat juga kita sudah antisipasi, dan tentu yang terpenting adalah peran serta dari masyarakat. Kita berharap masyarakat bantu mengawasi siaran-siaran yang akan ada, dan kita sudah membuka layanan aduan di KPID Bali. Jadi mudah-mudahan dengan sinergi kepada masyarakat, nanti mari kita sama-sama, karena tujuan kita adalah menciptakan penyiaran yang sehat, kemudian masyarakat cerdas dan bermartabat. Mari bersama-sama untuk mengawasi konten ini, agar Bali dan siaran yang disampaikan selalu sifatnya positif dan inspiratif. Jangan khawatir, kita akan selalu terbuka kepada masyarakat. Oke, dan juga untuk para lembaga penyiarannya juga Pak ya? Ya, saya yakin, cuma ngisi konten aja nih. Saya yakin lembaga penyiaran sudah dibekali dengan P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, dibekali kompetensinya, dan SDM-nya juga sudah pasti mengetahui tentang kode etik dan sebagainya. Mereka pasti akan memegang teguh itu dengan mengacu pada Undang-Undang 32 tahun 2002, dan mereka tidak mungkin akan keluar karena memang mereka sudah dibekali dengan kemampuan dan kompetensi seperti itu. Luar biasa. Pak Kepsta, ditambahkan sedikit mungkin soal persiapan infrastruktur dan juga harapan ke depan untuk siaran digital. Ya, baik. Untuk infrastruktur memang kami sedang lagi tetap berbenah ya, mengupdate peralatan yang kami miliki, terutama kami juga sebagai penyelenggara MOOC tentu juga sementara ini kan kita masih di SD Pak ya, masih standar digital Pak, belum HD Pak. Ke depan kami akan membelikan beberapa peralatan lagi agar support HD gitu Pak, artinya tayangan TVRI Bali juga sama dengan kayak TVRI support HD-nya, sehingga dia betul-betul kualitas audiovisualnya clean gitu ya, clean dan clean gitu ya. ya. Itulah kami lagi berupaya tentu dengan kemampuan anggaran yang tersedia, kami akan update terus untuk bisa ke standar HD. Kemudian yang lain terutama ini masalah konten ya bagi teman-teman ya pemirsa atau rekan-rekan konten kreator ini ya, kami membuka ruang kesempatan untuk kita bisa berkolaborasi untuk bisa bekerja sama dengan TVRI Bali terutama dalam produksi konten. Tentu juga dalam konten-konten yang diproduksi karena juga sudah ada KPID di sini yang sebagai lembaga pengawasan ya, pengawasan konten. Nah, kami juga berharap konten-konten yang diproduksi mungkin tidak sebebas apa yang sekarang bisa ditayangkan di kanal YouTube gitu ya, artinya tanpa ada pengawas. Tapi tentu untuk di media mainstream, di media lembaga penyiaran, tentu ya hal-hal itu tentu mendapatkan perhatian gitu. Artinya tidak bisa hal-hal yang bisa menimbulkan sara atau hal yang lain gitu ya. Nah, itulah yang menjadi perhatian. Tentu akan ada pengetatan dalam hal-hal yang menyangkut ada pengawasan itu gitu ya. Itu Pak, terima kasih mungkin banyak. itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Baik Pak Made Nurbaul, mungkin kita ingin tanya juga harapan dan juga hal-hal yang perlu kita pegang begitu untuk memasuki era digital ini. Ya, saya sebagai masyarakat ini ya, bahwa artinya itu tadi, karena ternyata dalam hal pemasangan, teknisi kan itu masih menjadi pertanyaan ya.
pada masa transisi ini tentu juga perlu diinformasikan ini kemana mengadunya atau misalnya masyarakat bertanya siapa yang bisa membantu dan sebagainya. Hal sederhana itu mungkin perlu didahulukan, nanti sambil jalan nanti masuk ke kualitas konten dan sebagainya gitu. Gitu ya Pak. Jadi masalah teknis ini, sepertinya itu masih menjadi pertanyaan ya. Tapi menarik karena masyarakat ternyata rupa-rupa tidak sabar juga untuk memasuki era ini. Sayang sekali waktu kita terbatas Pak, padahal sebenarnya masih banyak yang ingin kita dalami ya. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber, untuk insight-nya dan juga informasinya terkait dengan kita yang akan segera memasuki era digital di tahun ini. Tepatnya untuk Bali, sebentar lagi loh, tanggal 30 April. Jadi pastikan untuk Anda di rumah yang belum punya set-top box atau TV-nya belum support, belum didukung begitu, silahkan disiapkan untuk menikmati pengalaman menyenangkan, menyaksikan siaran televisi dengan kanal yang lebih banyak, siaran yang lebih baik dan juga lebih jernih. Saya Galuh Praba dan seluruh kru pamit dari hadapan Anda, tetap patuhi protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.